Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'da dan ista'dana du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita masuk ke pelajaran PAI bab 1 ya. Di semester awal ini kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad ya. Sudah siap, sudah disiapkan buku paketnya semuanya. Nah, di sini siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kemudian di sini apa sih jujur itu? Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan berkata apa adanya. Jadi jujur itu berkata sesuai dengan hati, ya, nggak berbohong. Kemudian lawan jujur adalah bohong. Nah, berbohong itu apa artinya? Berbohong itu berkata tidak sesuai kenyataannya, ya. Nah, kemudian jujur merupakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang harus dimiliki oleh semua manusia. Kemudian akan tetapi berbeda dengan berbohong. Berbohong adalah akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang buruk atau yang tidak harus dimiliki oleh setiap manusia. Jadi nggak boleh ya. Nah, kemudian jujur itu dalam 2 hal, perkataan dan perbuatan. Allah dan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan. Sebaliknya, Allah dan Nabi Muhammad melarang kita untuk berbohong dalam perkataan dan perbuatan. Anak muslim yang senantiasa berkata jujur dan berbuat jujur akan dicintai Allah dan Nabi Muhammad ya. Nah, Rasul adalah pribadi yang jujur. Nah, sebelum dan sesudah menjadi nabi, Nabi Muhammad sangat terkenal sebagai pribadi yang jujur. Nah, itulah mengapa Allah memberi gelarnya Nabi Muhammad apa? Al-Amin. Artinya yang dapat dipercaya. Beliau sama sekali tidak pernah berkata atau berbuat bohong, ya anak-anak ya. Kemudian Al-Amin adalah yang dapat dipercaya. Jadi beliau itu tidak pernah berkata bohong ya, alias berkata apa adanya ya anak-anak. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad dipercaya banyak orang dan penduduk Mekah itu mengembala kambing. Nabi Muhammad merawat dan menjaga kambing-kambing itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita punya hewan, kita rawat, kita tanggung jawab dengan apa? Dikasih makan, dimandiin, dibersihin, dikasih minum, dan lain sebagainya ya. Nah, itu tanggung jawab kita ketika kita punya hewan. Berbeda dengan kalau kita punya mainan, tanggung jawab kita adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Gak boleh mainan taruh di sembarangan. Oke. Nah, kemudian Nabi juga bertindak jujur dalam berdagang. Tidak pernah berbuat curang dalam berdagang. Selalu menjelaskan keadaan barang yang dijual. Selalu jujur dalam menimbang barang. Nah, jadi Rasul itu selalu jujur. Andaikan barang yang dijualnya busuk gitu, itu bilang barangnya kurang bagus gitu. Itu nanti ngomong apa adanya tentang barang itu. Kalau ada cacat, andaikan baju ada yang rusak, itu juga bilang Rasul, ini ada sobek di sini kayak gitu.
ya. Paham? Nah, kemudian contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari untuk meladani sifatnya Rasul itu adalah yang pertama. Saat menemukan barang, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau kita menemukan dompet, itu harus dikembalikan ke pemiliknya, ya. Atau menemukan pensil di kelas. Nah, kita tahu punya siapa, harus dikembalikan ke pemiliknya. Kemudian, saat mengerjakan ulangan atau ujian, kita harus jujur. Kita tidak boleh mencontek, ya. Nilai hasil mencontek adalah hasil perbuatan berbohong, ya. Itu berbohong tadi perbuatan tercela, ya anak-anak ya. Selain berbohong pada guru dan orang tua, anak yang mencontek juga berbohong pada diri sendiri, ya. Nggak boleh. Kalau kita mengerjakan ulangan, kita harus dikerjakan sendiri ya anak-anak ya. Kemudian anak yang mencontek menunjukkan tidak bekerja keras, ya. Oke. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan kemampuan kita, kita harus mengerjakan sendiri, ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya tugasnya kerjakan buku paket halaman 3. Ayo berlatih. Di situ ada 5 soal. Nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri ustazah ya. Terus, maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.